Hai semua, kembali lagi bersama Puji Ada. Setiap pengetahuan pasti ada manfaatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perkalian aljabar dengan menggunakan ubin aljabar. Sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, silahkan kalian like, subscribe, serta bunyikan loncengnya agar kalian memperoleh video-video menarik lainnya dari channel Puji Ada. Baik semuanya, mari mengenal ubin aljabar. Simbol aljabar yang akan digunakan simulasi perkalian seperti tampak pada gambar ubin aljabar di bawah ini. Contohnya ini untuk satu satuan, ini untuk negatif satu satuan, ini adalah B yang versi mendatar, ini adalah negatif B versi mendatar, ini negatif B versi tegak, dan ini B versi tegak, dan yang ini adalah simbol untuk B kuadrat. Nilai B yang tegak maupun mendatar memiliki nilai yang sama. Oke, kita akan mulai tentang yang pertama, yaitu perkalian sederhana. Berapakah hasil dari 6 dikali 2? Kita akan menggunakan ubin aljabar untuk menyelesaikan soal di atas. Ya, 6 kita akan tuliskan seperti ini. Ada 6 satuan positif, kemudian juga ada 2 satuan atau 2 kotak satuan positif. Maka kita masih ingat bahwa perkalian persegi panjang akan menghasilkan seperti ini. Ya, pada luas persegi panjang, luas adalah panjang dikali lebar. Panjangnya ada 6, kemudian lebarnya ada 2, maka hasilnya adalah 12. Hasil dari 6 dikali 2 adalah 12. Hasilnya diperoleh dengan menjumlahkan suku-sukunya. Di sini warnanya sama semua, jadi bisa dijumlahkan. Untuk yang berikutnya, berapakah hasil dari negatif 3 dikali 5? Kita masih menggunakan ubin aljabar ya untuk menyelesaikan soal di atas. Yang pertama ada negatif 3, kita tuliskan seperti ini. Ya, sekarang kita akan tuliskan 5 untuk melambangkan positif 5 satuan. Nah, kita akan kalikan. Kenapa warnanya jadi ungu? Kita ingat bahwa perkalian positif terhadap bilangan negatif atau sebaliknya menghasilkan nilai negatif. Maka nilainya semua akan negatif. Ya, kita masih ingat ya, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah 5, lebarnya adalah negatif 3. Maka hasilnya adalah ada negatif 15 kotak satuan. Kotak satuannya negatif ya. Dari 15 kotak satuan itu negatif semua. Jadi totalnya adalah negatif 15 kotak satuan. Untuk hasilnya dapat diperoleh dengan menjumlahkan suku-suku sejenisnya. Jadi suku yang sejenis kemarin sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Pada simulasi kali ini suku yang sejenis diwakili dengan bentuk yang sama, ukuran yang sama, serta warna yang sama. Kemudian untuk simulasi yang pertama, berapakah hasil 4 dikali B? Bagaimana kita akan mengalihkan bentuk aljabar 4 dikali B? Kita akan gunakan ubin aljabar untuk menyelesaikan soal di atas. Kita siapkan terlebih dahulu B-nya seperti ini. Simbol yang pertama kali, B-nya adalah mendatar. Kita boleh pakai mendatar, boleh pakai tegak. Kali ini saya akan pakai yang mendatar. Kemudian satuannya ada 4. Ya, 4 kali B, berarti B-nya ada 4. Oke, kita masih ingat untuk luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, panjangnya adalah B, kemudian lebarnya adalah 4. Maka 4 dikali B adalah 4B. Mudah ya, 4B atau B-nya ada 4. Hasilnya diperoleh dengan menjumlahkan suku-suku sejenisnya. Jadi di sini warnanya masih sama semua, yaitu warna hijau dengan simbol B mendatar. Kemudian yang berikutnya, untuk simulasi yang kedua, berapakah hasil negatif 4 dikali 2B? Ya, untuk negatif 4 dikali 2B, ini ada negatif 4. Kita akan kalikan dengan 2B. Supaya mudah kita pakai yang tegak. Oke, untuk yang pertama, kenapa warnanya jadi merah? Ya, perkalian positif terhadap negatif atau sebaliknya menghasilkan nilai negatif. Jadi B-nya menjadi negatif karena negatif 1 dikalikan B. Ya,
Oke, sampai saat ini bagaimana kita menghitung jumlah B-nya? Kita ingat luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya ada negatif 4, lebarnya ada 2B. Maka hasilnya adalah negatif 4 dikali 2B adalah negatif 8B, atau simbol B negatifnya sebanyak 8. Karena belum ada warna yang berbeda, maka kita jumlahkan semua warna yang sama dan ukuran yang sama. Kemudian untuk simulasi yang ketiga, berapakah hasil dari B dikali dengan B ditambah 2? Ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan sifat distributif pada perkalian. Namun kita akan coba dengan menggunakan ubin aljabar. Kita siapkan terlebih dahulu untuk B-nya. Kemudian kita juga siapkan B plus 2. Oke, sudah sama ya, B dikalikan B plus 2. B dikali B, masih ingat nggak ya kalau B dikali B itu apa ya? Dulu waktu kalian SD, kalian ingat bahwa persegi itu luasnya adalah sisi kali sisi. Maka S kali S nilainya adalah S kuadrat. Begitu pula B dikali B nilainya adalah B kuadrat. Ya, kita ingat luas persegi bahwa luas persegi adalah S kali S atau S kuadrat. Maka jika B kali B maka menghasilkan B kuadrat. B dikali dengan 1 menghasilkan B. Kemudian B dikali 1 lagi menghasilkan B. Jadi hasil dari B dikalikan B plus 2 adalah B kuadrat plus 2B. Nah, kita jumlahkan suku-suku sejenisnya. B kuadrat dengan B itu bukan suku yang sejenis, maka tidak bisa kita jumlahkan. Yang bisa kita jumlahkan adalah B-nya ada 2. Maka hasilnya adalah B kuadrat yang warna biru ditambahkan B yang warna hijau ada 2, sehingga B kuadrat ditambah 2B. Kemudian untuk yang berikutnya, berapakah hasil dari 2B plus 5 ditambah B plus 1? Ini perkalian bentuk aljabar, kita akan simulasi pada yang keempat. Kita pakai ubin aljabar ya. Ini B. Nah ini ada 2B ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2B tambah 5. Kemudian B tambah 1. Bagaimana kita menuliskan B ditambah 1? B ditambah 1. Oke, kita ingat ya, B dikali B tadi adalah B kuadrat. Kemudian B dikali B adalah B kuadrat. Kemudian 1 dikali B, ya nilainya tetap B. 1 dikali B lagi tetap B. 1 dikali B tetap B. 1 dikali B tetap B. Dan 1 dikali B tetap B. Kemudian untuk selanjutnya B dikali 1, ya tetap B. B dikali 1 tetap B. Sekarang kita tinggal 1 dikali 1, 1. 1 dikali 1 lagi, 1. 1 dikali 1 lagi, 1. 1 dikali 1 lagi, 1. Dan yang terakhir 1 dikali 1, 1. Oke, kita akan jumlahkan suku-suku yang sejenis, yang warnanya sama, ukurannya sama. Yang mana? Yang pertama adalah 2B kuadrat. Warna biru, besar, bentuknya persegi, ada 2. Bertuliskan B kuadrat, maka ada 2B kuadrat. Kemudian B yang warna hijau ada 7. Ingat ya, itu walaupun mendatar dan tegak, namun ukurannya sama, warnanya sama, hurufnya sama, maka itu bisa dikatakan suku yang sejenis, yaitu 7B. 5 ditambah 2, 5 tegak dan 2 mendatar. Kemudian yang terakhir plus 5. Mengapa plus 5? Karena ada kotak kecil berwarna orange yang bernilai 1 satuan sebanyak 5. Maka hasil dari 2B plus 5 dikalikan B plus 1 adalah 2B kuadrat ditambah 7B ditambah 5. Untuk hasilnya itu diperoleh dengan menjumlahkan suku-suku sejenisnya. Untuk simulasi yang kelima, berapakah hasil dari 2B dikurangi 3 dikalikan B? Kita akan gunakan ubin aljabar. Ini adalah 2B, kemudian min 3. Ingat ya, kotak negatif tadi warnanya adalah ungu. Ada berapa? 3. 1, 2, 3. Kemudian kita kalikan dengan B. Kita pakai yang tegak. Ingat, B dikali B
atau S dikali S adalah S kuadrat. Maka B kali B adalah B kuadrat. B kali B lagi B kuadrat. Nah, sedangkan negatif 1 dikali B jadinya warnanya merah. Mengapa warnanya jadi merah? Kita ingat bahwa negatif dikalikan positif itu hasilnya adalah bilangan negatif. Atau positif dikali negatif juga hasilnya bilangan negatif. Maka warnanya menjadi merah. Ada 3. Terus bagaimana ini menjumlahkannya? Adakah yang bisa dijumlahkan? Ada. Yaitu B kuadratnya ada 2, ukuran dan warnanya sama, serta hurufnya berpangkat sama. Dan yang kedua adalah warna merah. Negatif B-nya ada 3, atau bisa ditulis menjadi negatif 3B. Maka hasil dari 2B-3 dikalikan B adalah 2B kuadrat dikurangi 3B. Oke, kita yang terakhir, simulasi yang ke-6. Berapakah hasil dari 2B-3 dikalikan B plus 2? Ya, kita tulis dulu 2B-nya. Kemudian negatif masih ingat? Kotaknya adalah ungu sebanyak 3. Oke. Kemudian yang sekarang adalah B plus 2. B-nya kita versi yang tegak. Kemudian ditambah 2 kotak warnanya apa? Orange. Ya, ada 2. Masih ingat ya? B kali B, S kali S, artinya B kuadrat. Sekali lagi untuk B kali B nilainya adalah B kuadrat. Nah ini negatif 1 dikalikan B. B-nya berubah warna jadi warna merah. Kemudian negatif 1 dikali B, ya negatif B. Negatif 1 kali B adalah negatif B. Kita ingat ya, perkalian positif terhadap negatif atau sebaliknya menghasilkan nilai negatif. Kemudian yang berikutnya untuk B dikali 1, B-nya dikali 1 tetap B. B dikali 1 tetap B. Sekarang negatif 1 dikalikan 1 adalah negatif 1. Kemudian negatif 1 dikali 1 lagi, negatif 1. Kemudian negatif 1 dikali 1 lagi, negatif 1. Sekarang kita lanjut yang berikutnya. B dikalikan 1, B lagi. B dikalikan 1, B lagi. Kemudian yang ini adalah negatif 1 dikalikan 1, negatif 1. Negatif 1 dikalikan 1 lagi, negatif 1. Negatif 1 dikalikan 1, negatif 1. Baik, dari sini ada yang bisa kita jumlahkan? Ingat ya, menjumlahkan itu adalah yang ukurannya sama, bentuknya sama, serta huruf dan pangkatnya juga sama. Itu yang dinamakan suku sejenis pada simulasi pada perkalian menggunakan ubin aljabar. Oke, bentuk ubin yang sama namun berbeda warna, saling berpasangan dan menjadi netral atau nol. Mana yang bentuknya sama namun beda warna? Ini negatif B dan B hilang. Kemudian ada lagi yang ini hilang lagi. Dan satu lagi, ini adalah ubin yang sama namun beda warna, dia bisa berpasangan dan nilainya 0. Ya, berarti tinggal berapa ini hasilnya? Ya, hasil dari 2B-3 dikalikan B plus 2 itu hasilnya adalah B kuadratnya ada 2, maka ditulis 2B pangkat 2 atau 2B kuadrat. Kemudian B-nya yang warna hijau ada 1, maka kita tulis B. Dan yang kotak satuan negatif ada sebanyak 6, maka kita tulis negatif 6. Hasilnya dapat diperoleh dengan menjumlahkan suku-suku sejenisnya. Maka hasil dari 2B-3 dikalikan B plus 2 adalah 2B kuadrat ditambahkan B dikurangi 6. Sampai di sini kalian bisa paham ya bagaimana konsep dari perkalian pada aljabar. Tentunya mudah sekali ya. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan loncengnya agar kalian memperoleh video-video menarik lainnya dari channel Puji Ada. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dalam belajar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!